Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana hudan wa bayyinatin lil muslimina wal mu'minin. Walhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi suratil Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaba wa khairun amala. Wa yawma nusayyirul jibal wa taral arda barizah wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lahum maw'ida wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfikina mimma fihi wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Shadaqallah wa shadaqa rasulul karim, qul sadaqallah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak diri khatib, keluarga khatib dan teman-teman kami semuanya, saudara-saudara kami yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya di hari Jumat ini, agar senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaannya, kualitinya dengan kuantitasnya. Karena dalam surah Al-Kahfi, jika kita membaca terjemahnya, hidup di dunia kalau bukan hanya sehari, permisalan dalam Al-Quran, maka bagikan setengah hari saja. Tidak ada satupun manusia yang menganggap hidup di dunia ini sangat lama sekali hidup di dunia, kecuali orang yang hatinya keras dan tidak mengetahui hakikat dari dunia itu sendiri. Sehari maupun setengah hari saja. Salam dan salawat senantiasa kita kirimkan kepada Rasulullah SAW, karena beliaulah yang betul-betul sangat gigih di antara para nabi dan rasul, yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala penutup para nabi. Kekasih Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus di hari Sayyidul Ayyam ini, hari yang paling mulia di antara hari-hari yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, paling ringkasnya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita bentuk kasih sayang kepada kita. Orang yang bersalawat kepada Nabi, man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut namanya 10 kali. Allah akan bersalawat kepadanya 10 kali. Bahkan dalam riwayat yang lain, setiap kali dia bersalawat kepada Rasulullah, maka 10 keburukan, 10 kejelekan akan dihapus baginya. Dan Allah akan mengangkat 10 derajat bagi hamba tersebut. Allahu Akbar. Keutamaan bersalawat kepada Nabi, khususnya kita yang mengklaim diri kita adalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, sedang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Judul tema khutbah yang kami sampaikan di siang hari ini sebagai sharing. Kita sharing, bukan berarti khatiblah yang paling bertakwa kepada Allah, bukan berarti para jamaahlah yang paling bertakwa kepada Allah atau lebih rendah takwanya dibandingkan khatib. Oleh karenanya di khutbah ajakan-ajakan takwa tersebut, khatib yang pertama kali mengajak diri khatib, karena balasannya lebih besar dibandingkan para mad'u, para jamaah-jamaah yang mendengarkan ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang pertama kali yang akan dicampakkan ke dalam neraka jahanam adalah al-alim, orang yang mengetahui ilmunya namun tidak dikerjakan. Celakalah, sungguh celaka. Jamaah-jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi, yang artinya gua. Kisah Al-Kahfi yang telah masuk dalam kisah-kisah ya Islam. Ya, sebuah kisah yang terjadi di zaman setelah Isa atau ratusan tahun sepeninggalnya Nabi Isa alaihi assalam.
Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 36 sampai 39. Ada pelajaran yang sangat penting yang perlu kita kaji di siang hari ini. Judul yang ingin kami sampaikan adalah berbenah diri. Berbenah, memperbaiki diri ini. Kalau rumah adanya direhab kembali. Jika ada kecacatan komunikasi kita dengan Allah, jika ada kerusakan komunikasi kita kepada manusia, jika ada kecacatan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka segera kita untuk perbaiki hubungan tersebut. Karena sebentar kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana di antara makna inti-inti kandungan dari ayat-ayat yang kita akan sampaikan nanti. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala firman, "Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya." Harta siang harinya muslim maupun kafir berlomba-lomba mencari harta. Anak, di antara tujuan nikah yang dikabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW sangat senang, mukasirum bikumul umam. Nabi SAW bangga jika melihat umatnya sangat banyak. Motivasi anak kita harus banyak. Bukan istri, anak. Kalau seandainya istri tidak sanggup, maka ditambah. Tentunya melalui dengan jalur-jalur hukum-hukum Islam dan dibangun di atas ilmu yang matang, bukan hanya gejolak syahwat nafsu belaka. Akan hancur dan berada di atas kehancuran. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan harta dan anak itu adalah zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Layaknya seorang lelaki memiliki jam tangan, memiliki mobil, memiliki motor, memiliki istri cantik. Istri dan seluruhnya itu adalah perhiasan dunia. Bagaikan bintang yang menghiasi langit, bagaikan air terjun di tempat-tempat yang sangat nyaman, tempat wisata-wisata yang lainnya. Harta dengan anak itu adalah perhiasan yang tidak akan dibawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di alam kubur tidak akan dibawa 1 rupiah pun. Wal baqiyatus sholihatu, yang tersisa yang kita akan bawa nantinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, as-sholihat. Jika harta tersebut membuahkan sebuah kebaikan-kebaikan yang banyak, jika anak tersebut dicetak dengan sebaik-baiknya menjadi anak soleh, jika itu adalah laki-laki, jika itu adalah wanita jadi solihah, bisa berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada calon suaminya tatkala dihalalkan oleh lelaki, maka beruntunglah orang tua tersebut. Karena di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menggambarkan celakanya orang tua, celakanya bapak, celakanya ibu. Karena pada saat itu tatkala mereka divonis akan dicampakkan ke neraka jahanam, seraya mereka berkata, "Lau yaftadi min adzabi yauma idzin bi bani wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an summa yunji." Kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala mereka sudah dihadapkan azab Allah Subhanahu wa taala yang mereka dustakan secara lisan, minimnya imannya kepada siksaan-siksaan tersebut, seolah-olah siksaan Allah itu tidak ada, seolah siksaan itu tidak hadir di hadapan mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, menggambarkan penyesalan orang tua, menggambarkan penyesalan orang yang memiliki harta, orang yang memiliki anak, orang yang memiliki istri, jabatan, memiliki komunitas, memiliki penolong-penolong di dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, seandainya saya bisa menggadaikan anakku, istriku, pasangan hidupku, hartaku dan seluruh manusia sebagai tumbal balasan atas siksaan, vonis siksaan yang telah aku dapatkan. Allahu Akbar. Wal baqiyatus sholihat, yang tersisa sebenarnya bukan harta yang banyak, bukan Allah Subhanahu wa taala tidak melihat harta banyak dan sedikitnya. Namun apakah harta tersebut kita dapatkan dalam jalan yang baik, disalurkan dengan jalur yang baik. Kemudian anak pun demikian, bukan banyaknya anak, namun apakah anak tersebut bisa terbentuk menjadi baik, dan itulah sebagai modal invest kita di akhirat, bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, khairun inda rabbika sawaba wa khairun amala. Sebaik-baik pembekalan, bahkan sebaik-baik harapan, angan-angan yang kita akan dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala
menyebutkan, wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda bariza, pada hari tatkala di hadapan Allah Subhanahu wa taala atau sebelum kita berjumpa dengan Allah, gunung itu diperjalankan. Wa taral arda bariza, kalian akan melihat bumi tersebut baris, akan hancur rata dengan serata-ratanya. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan kami akan membangkitkan seluruh manusia mulai dari zaman Adam manusia pertama sampai akhir zaman. Tidak ada satupun yang kami akan tinggalkan dari manusia-manusia tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa uridu ala rabbika saffa, dan mereka pun, kita pun semua, laki maupun wanita, muslim maupun kafir, akan dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bersaf-saf rapi. Dalam riwayat yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, setiap umat akan berada di belakang nabinya masing-masing, karena nabi, malaikat pada saat itu akan datang bersaksi, bahwasanya ketika malaikat bersaksi, catatan-catatan amal kita. Jika para nabi bersaksi, tidak ada satupun perintah dari Allah, ajakan-ajakan masuk surga dan ajakan-ajakan agar menjauhi pintu-pintu menuju neraka, kesengsaraan di dunia dan di akhirat, kecuali telah disampaikan. Mereka akan bersaksi, kulna nashhad, ya Allah kami bersaksi, kami telah menyampaikan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menyebutkan, kama khalaqnakum awwala marrah, sebagaimana kami menciptakan kalian pertama kali. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengumpulkan kita kembali. Bal za'antum allan naj'ala lakum mau'ida, bahkan kalian menyangka, kalian itu masih menduga-duga, seolah-olah alam kubur itu enggak ada, seolah-olah siksa kubur itu kurang, seolah-olah tidak ada rasa di alam kita akan disiksa di kubur, seolah-olah rasa sakit itu hanya dirasakan di dunia, seolah-olah penyakit stroke, tipes, atau sakit-sakit yang sakit hati itu hanya terasa di dunia. Namun ketika di alam barzakh, jasad ini akan merasakan dengan sesakit-sakitnya siksa kubur tersebut. Bagi orang-orang yang beriman kepada adanya siksa kubur tersebut. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa wudi'al kitab. Ketika setelah dihancurkannya dunia tersebut, catatan amalan kita dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diletakkan di hadapan kita, dan satu persatu akan dipanggil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wudi'al kitab fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulun, maka pada saat itu kalian akan melihat para mujrimin, para kolektor pendosa-pendosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Telah sampai ayat Al-Qur'an kepadanya, dia mengikuti, dia mendengarkan firman Allah, dia seorang muslim. Dulunya mereka menghafal Al-Quran, cinta Al-Quran, karena terlena dengan fata morgana dunia, mereka pun lari dengan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah dia akan abadi, seolah-olah dia tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah tidak ada balasan di balik itu semua. Fatarul mujrimina musyfiqina mimma fihi wa yaqulun, mereka merasakan ketakutan karena para pendosa tersebut akan tunduk dengan setunduk-tunduknya, yakin dengan seyakin-yakinnya, tidak ada satupun waktu di dunia kecuali Allah akan membentangkan catatan amal tersebut. Bentakan kepada orang tua, menghardik anaknya, ucapan kotor kepada istrinya, membangkang kepada ketua pemimpin-pemimpin yang sah, menggibah tetangganya, jauh dari Al-Quran dan lain-lainnya. Musyfiqina mimma fihi wa yaqul, selaya mereka berkata, orang para kolektor pendosa tersebut, para kolektor dosa, seraya mengatakan, ya wailah maliha ya wailatana, celaka kami, binasa kami, sungguh kami akan hancur sebinasa-binasanya. Malihadzal kitab, catatan amal apa ini? La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidak ada satupun catatan keburukan yang kita lakukan sengaja maupun tidak, besar maupun kecilnya, dimanapun kita bersembunyi di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, di kegelapan malam, di siang harinya tidak ada manusia, selama di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, illa ahsaha, kecuali ada catatannya secara real dan sangat nyata sekali. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wala yadhlimu rabbuka ahada, dan Allah, Tuhan yang kita sembah, yang kita sujud 5 kali waktu tersebut dalam sehari semalamnya, tidak akan
berbuat aniaya kepada hambanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa kafa wa ala nabil mustafa wa ala alihi washabihi wa ala mabad. Kesimpulan atau di khutbah yang kedua ini kita ingin menyimpulkan makna-makna yang terkandung yang tersirat dalam ayat surah Al-Kahfi ayat 36 sampai 39. Sebenarnya secara umum surah Al-Kahfi mengajak kita kepada alam akhirat agar tidak berlama-lama di dunia. Bukan berarti untuk bunuh diri. Konyol juga jika tidak membawa bakal kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak ada manfaatnya harta banyak. Tidak ada manfaatnya harta banyak sama sekali. Kata Nabi SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam ini, la yanduru ila suwarikum, tidak melihat dari fashion, stylenya kita, lifestyle, gaya hidup dan lain-lainnya, tidak melihat sama sekali. Wa amwalikum, tidak lihat harta, kepingan rupiah yang kita cari setiap malamnya, sehari semalam. Walaki yanduru ila qulubikum wa amalikum, akan tetapi yang Allah lihat itu adalah hati kita. Bagaimana step by step hati ini berubah untuk semakin dekat, ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan amalan-amalan kebaikan kita. Kemudian yang kedua yang kita bisa dapatkan dari faedah dalam siang hari ini adalah wajibnya kita beriman kepada hari akhir. Dibenahi kembali keimanan kita. Hari akhir itu jika ada awal pasti ada akhirnya. Jika kita masih hidup sekarang pasti ada kematian. Namun jangan dipikirkan ketika dalam barzakh kematian, kata para ulama usuluddin dalam kitab akidah, alam barzakh itu adalah bidayatul hayah, permulaan hidup. Bukan kehidupan ini yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala. Masuknya seorang ke alam kubur itu adalah awal kalinya dia hidup, bukan di dunia ini. Kemudian yang ketiga yang kita bisa petik dari khutbah pada siang hari ini adalah wajibnya kita memperbaiki catatan-catatan amalan kita, karena tidak ada satupun seorang di antara kita, khatib maupun jamaah sekalian, kecuali akan dihadapkan satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang berlalu biarkan berlalu. Momen-momen yang indah di dunia jangan disia-siakan, karena waktu itu tidak akan terulang. Allah Subhanahu wa taala firman, "Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas." Demikianlah hari, masa Allah Subhanahu wa taala silih bergantikan tersebut agar kalian mengetahuinya, agar kalian merasakan nikmatnya hari-hari tersebut. Kemudian yang keempat, tak kalah pentingnya dalam ayat ini juga adalah Allah Subhanahu wa taala cinta sama kita. Allah Subhanahu wa taala sayang sama kita. Besarnya cinta kita kepada orang tua, besarnya cinta kepada istri kita, besarnya cinta dan harapan kepada anak kita, tempat kerja kita, dan seluruh cinta jika dikumpulkan, maka Allah Subhanahu wa taala lebih besar cintanya kepada hamba. Dan Allah menyebutkan wala yadhlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan menzalimi hambanya, Allah tidak akan menganiaya hambanya, Allah tidak akan menyakiti hambanya. Problematika yang datang, kegalauan, kemiskinan dan seluruh malapetaka yang ada di bumi ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah musibah, problematika, permasalahan yang kita rasakan di dunia kecuali ikut andilnya kita di dalam permasalahan tersebut. Bahkan kita pencetus kerusakan muka bumi ini, kerusakan jiwa ini adalah kita, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni hambanya sangat banyak. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat ya rabbana ya qadhir hajat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.